4 hari dirawat di rumah sakit dengan kebersamaan mereka berdua setiap harinya, menguat Calvin dan Santi lebih dekat. Dan di hari ini, gadis itu sudah dinyatakan benar-benar pulih dan bisa keluar dari rumah sakit. Mama Lira yang memang selalu datang dari pagi, kini sibuk membereskan segala barang milik Calvin juga Santi. Santi memang waktu datang tak membawa apa-apa. Keperluan pribadinya tak satu pun ada. Namun dengan adanya Mama Lira, semuanya terpenuhi. Kamu mau pulang ke sana? Tanya Calvin yang diangguki oleh Santi. Santi tahu yang dimaksud Calvin dengan ke sana itu adalah tokonya. Kenapa nggak pulang ke rumah tante saja, Santi? Tanya Mama Lira. Dengan menghentikan segala pergerakan tangannya dan fokusnya teralihkan pada Santi. Kamu itu baru sembuh dan katanya kamu tinggal sendiri. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kata Mama Lira yang jelas terlihat gurat kekhawatiran di wajahnya. Aku nggak apa-apa tante. Lagian keadaan aku juga sudah baik-baik saja. Kata Santi yang tak ingin lebih merepotkan lagi. Ya udah, kalau itu keputusan kamu, mau bagaimana lagi? Kata Mama Lira dengan mendesah. Kamu jangan terlalu lelah dulu ya Santi. Dan kamu Calvin, jangan hanya mikirin kerjaan saja. Kamu juga harus sering lihat Santi. Bila perlu setiap hari, sambung wanita parubaya itu sehingga membuat Calvin lengah dan sedikit menghembuskan nafasnya. Pasalnya sudah puluhan kali mamanya memperingatkan dirinya akan hal itu. Semua sudah beres. Mereka bertiga berjalan perlahan menuju ke arah luar rumah sakit. Tempat yang pertama dituju adalah tempat parkir. Sebenarnya tante pengen banget antar kamu pulang. Tapi karena tante masih ada acara, jadi nggak bisa deh. Kata Mama Lira penuh sesal. Nggak apa-apa tante, lagian ada Calvin yang antarin aku, sahut Santi. Ya udah, kamu masuk lagi. Perintah Mama Lira saat melihat Calvin sudah masuk ke dalam mobil. Santi berpamitan pada calon ibu mertuanya itu dan akhirnya mereka berpisah. Maaf ya Calvin, aku jadi ngerepotin kamu sekeluarga. Ucap Santi dengan lirih. Hanya karena ulah aku, malah jadi bikin repot semua orang, imbuhnya lagi. Nah, itu kamu sadar. Jadi jangan diulangi lagi lain waktu. Kata Calvin yang tak sesuai ekspektasi Santi. Santi pikir Calvin akan berkata enggak. Kamu sama sekali nggak bikin repot. Tapi malah apa yang pemuda itu dikatakan. 20 menit berkendara. Akhirnya Calvin dan juga Santi sampai juga di toko. Ting, Mbak Santi, pekik Ana yang membuat para karyawan langsung berkumpul di depan Santi. Mbak Santi sudah sembuh, tanya Anis. Iya, seperti yang kalian lihat, sahut Santi. Ayo Santi, kamu masih butuh istirahat yang banyak, kata Calvin menyela pembicaraan Santi dengan para karyawannya. Tanpa buang waktu, Calvin langsung saja merangkul pundak Santi dan membawa gadis itu berjalan ke arah tangga. Calvin tak lama di sana. Begitu memberikan pesan pada Santi dengan begitu banyaknya, dia pun langsung berpamitan. Tolong berikan waktu yang cukup untuk Santi beristirahat, kata Calvin yang setelah itu langsung melenggang pergi begitu. Lawan bicaranya memberikan anggukan kepala. Gila itu siapa sih bu? Vibesnya bikin merinding, kata Anis. Lalu ibu harus tanya sama siapa? Ibu sendiri juga nggak tahu, ujar Bu Meni dan langsung bergegas melanjutkan pekerjaannya. Calvin yang baru pulang dari toko Santi tanpa membuang waktu langsung tancap gas menuju ke perusahaannya. Masih memakai pakaian santai yang dikenakan, tapi itu semua tak masalah. Calvin ada kamar pribadi di kantor yang menyimpan segala kebutuhannya. Maaf Tuan, kemarin ada Tuan Naraswan datang, ingin bertemu dengan Anda, kata Niko memberitahu. Sudah, biarkan saja. Nanti kalau datang lagi, tetap bilang jika saya tak ada di tempat. Terserah apa yang akan kalian katakan padanya sebagai alasan.
kata Calvin dengan menjatuhkan bobot tubuhnya di atas kursi kerja. Kamu boleh pergi, kata Calvin mengusir Nicole. Si tua bangka itu pasti ingin mengajukan kerjasama kembali atau yang lebih parah, membahas kejadian tempo hari di kediamannya, gumam Calvin. Tapi bodoh amatlah, sambungnya lagi dengan tangan yang mulai membuka laptopnya. Beda Tuan Naraswan, beda pula Rini dan Rifan. Saat Tuan Suryo sedang sibuk mencari Tuan Calvin untuk menanyakan perihal perjanjian kerjasamanya yang ditolak, juga ingin tahu sebenarnya ada hubungan apa pemuda itu dengan Santi putrinya. Kedua manusia berlawan jenis itu sedang duduk di RNJ sambil mengatur nafasnya yang memburu karena aktivitas yang baru saja mereka kerjakan. Rifan, selama ini kamu kan dekat sama Santi, bahkan dulu calon suaminya. Masa nggak tahu hubungan Santi dengan laki-laki itu? Tanya dengan jari tangan yang mulai menyusuri dada bidang Rifan dengan nakalnya. Aku sungguh nggak tahu. Bahkan sama kagetnya seperti kamu dan yang lainnya. Jawab Rifan. Jangan nakal sayang. Peringat Rifan dengan berusaha menahan sesuatu yang bangkit di dalam sana. Terus digoda tanpa mengindahkan kata-katanya, membuat Rifan kembali melakukan aktivitas yang tadi sudah mereka berdua lakukan. Kamu nakal ya, gumam Rifan dengan kembali menerjang dengan liar wanita yang saat ini sudah ada di bawah kungkungannya. Begitulah mereka berdua selalu kerja keras untuk memenuhi kebahagiaan tanpa status yang halal. Yang penting kebahagiaan mereka berdua terpancarkan. Bagaimana ya? Apa ayah sudah bisa menemui Santi? Tanya Ibu Romi dengan pertanyaan yang sama setiap sang suami pulang kerja selama beberapa hari ini. Enggak Bu, jawab Ayah Suryo dengan lesu. Entah pergi kemana anak itu, sambungnya lagi. Sama Tuan Muda Andero gimana ya? Tanya Ibu Romi kembali dengan tangannya yang teruru menyerahkan satu gelas air putih pada suaminya. Sama saja Bu, jawab Ayah Suryo sebelum meneguk air untuk sekedar membasahi kerongkongannya yang sedikit kering. Apa jangan-jangan mereka berdua pergi bersama ya? Ujar Ibu Romi yang jadi menduga-duga sehingga kata-katanya itu jadinya fitnah. Enggak mungkin Bu, sanggah Ayah Suryo. Apanya yang enggak mungkin ya? Semua dugaan itu mungkin saja ada benarnya. Kita sendiri tidak tahu bagaimana Santi di luar sana. Sahut wanita itu. Putri kamu itu kan bisa menyelingkuhi calon suaminya dan mencoreng nama baik keluarga kita. Hasut Ibu Romi. Ayah bayangkan saja bagaimana malunya keluarga kita waktu itu kalau sampai hubungan keluarga kita dan keluarga Rifan putus. Untung saja ada Rini yang mau sama Rifan. Celotehnya lagi. Entah apa maunya putri kamu itu. Tak henti-hentinya membuat masalah untuk keluarga ini. Sambungnya lagi. Ayah Suryo yang mendengar perkataan sang istri dengan tiada henti membuat kepalanya jadi pusing sendiri. Pria parubaya itu menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa dengan jari di salah satu tangannya memijat pelipisnya sendiri. Santi yang akhirnya setuju untuk menikah dengan Calvin pun menjadi hot news di keluarga Andero. Bahkan Oma dan Opa Calvin yang tinggal di luar negeri pun langsung bergegas pulang ke negara ini untuk memastikan semua. Seluruh karyawan Santi juga sudah tahu tentang kabar ini. Ya, meskipun mereka sedikit kaget waktu pertama kali mendengarnya. Dan jangan lupakan Mila dan keluarganya. Sahabat Santi itu sangat heboh serta menuntut banyak penjelasan. Terlepas dari keterkejutan mereka, terselip banyak doa untuk kebahagiaan gadis itu. Ting, Santi ada? Tanya Calvin dengan muka datarnya saat baru saja masuk ke dalam toko. Mbak Santi ada Mas. Pak, Tuan. Sahut Ana yang bingung mau memanggil Calvin dengan sebutan apa. Sebentar saya panggilkan. Katanya lagi. Gak usah. Calvin saat Ana hendak beranjak. Katakan saja dia ada di mana sambungnya.
Mbak Santi ada di dapur, jawab Ana, dengan jari yang menunjuk ke arah letak dapur berada. Calvin langsung melangkahkan kaki panjangnya ke sana. Saat baru masuk, yang dia lihat langsung calon istrinya yang sedang sibuk berkutat dengan tepung dan teman-temannya. Memakai apron berwarna hitam dengan rambut yang digelung ke atas secara asal membuat Calvin secara tidak sadar terpesona karenanya. Anis yang tak sengaja melihat kehadiran Calvin pun menyenggol lengan Santi dan mengarahkan pandangannya ke arah Calvin berada diikuti oleh Santi. Tolong teruskan ya, pinta Santi. Wanita itu lantas berjalan menghampiri calon suaminya, meskipun Calvin belum sadar akan kehadirannya tepat di depan pria itu. Calvin, panggil Santi yang menyadarkan Calvin. Pria itu sedikit gelagapan, namun dengan cepat mengubah ekspresinya kembali. Datang kok nggak bilang? Tanya Santi. Karena biasanya jika akan datang maka pemuda itu pasti akan mengirimkan pesan padanya. Ini juga tadi mendadak kesininya, jawab Calvin. Tadi pas di jalan, Mama telepon minta jemput kamu. Kita berdua diminta datang ke rumah utama, sambungnya. Santi sudah tahu jika Calvin tak tinggal bersama dengan orang tuanya. Bahkan wanita itu juga sudah pernah satu kali diajak untuk singgah di sana. Kalau begitu aku bersih-bersih dulu. Kamu mau tunggu di ruangan aku atau di luar saja? Tanya Santi. Di luar yang dimaksudkan adalah lantai 1 di mana para pengunjung toko berada. Aku tunggu bawah saja, jawab Calvin yang diangguki oleh Santi. Mereka berdua sama-sama keluar dari area dapur. Sebentar ya, kata Santi yang hendak naik ke lantai atas. Ana, panggil Santi saat melihat gadis itu tak jauh dari tempatnya berada. Iya mbak, sahut Ana dengan berjalan terpongkong ke arah Santi. Tolong bikinin minuman sama siapin kue untuk Mas Calvin ya, pintanya. Satu lagi, tolong bilangan ke Ibu Meni, buat siapin brownies satu lah yang lain. Mau aku bawa pergi. Imbuhnya lagi. Ana pun langsung bergegas mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Santi. Sedangkan Santi sendiri mulai berjalan menaiki satu persatu anak tangga dengan Calvin yang sudah duduk di kursi pilihannya. Tak banyak pembicaraan yang terjadi di dalam mobil selama mereka berdua berkendara menuju ke kediaman Andiro. Begitu melewati gerbang, Calvin sudah melihat satu mobil yang tidak asing terparkir di carport dan mobil itu adalah milik adiknya, Daniel. Santi dan Calvin masuk ke dalam rumah dengan berjalan beriringan. Calvin spontan menghentikan langkahnya ketika melihat siapa yang duduk di depan sana. Santi juga sedikit kaget karena ternyata saat ini keluarga Andero sedang ada tamu. Ini dia yang ditunggu-tunggu, seru salah satu dari orang yang duduk di sofa ruang tamu. Apa kamu hanya akan diam di situ saja tanpa mau memeluk tubuh wanita tua renta ini? Tanyanya yang kini sudah paham posisi berdiri. Calvin pun mulai mendekat, menyambar tangan wanita tua itu untuk dicewemnya. Setelah itu memberikan pelukan hangatnya dan beberapa detik kemudian beralih pada pria tua yang ada di sebelahnya. Bagaimana kabar Oma dan Opa? Tanya Calvin. Tentu saja baik. Kalau tidak, mana mungkin kami ada di sini sekarang? Sahut sang Oma. Apa kamu tak ingin mengenalkan wanita cantik yang datang bersamamu? Tanyanya pada cucu tampannya. Calvin baru teringat jika Santi masih berdiri di tempatnya tadi. Pria itu pun kembali mendekati Santi dan menggenggam tangan wanita itu untuk dibawanya mendekat ke arah Oma opanya. Oma, Opa, ini Santi, calon istri Calvin. Dan Santi, beliau berdua ini adalah Oma dan Opaku, kata Calvin mengenalkan mereka bertiga. Cantiknya, puji sang Oma saat Santi meraih tangannya untuk disalami dengan takzim. Iya kan Opa? Tanyanya pada sang suami dan dibenarkan oleh Opa. Santi tak lupa pula menyalami kedua orang tua Calvin dan menyapa Daniel beserta istri.
Ini tante, Santi menyerahkan paper bag yang sejak tadi dibawanya. Ini apa sayang? Hanya Mama Lira. Brownies, semoga aja suka. Santi jawab. Iya ampun sayang, kamu datang ke sini saja kami sudah senang loh. Kok jadi malah repot-repot kayak gini? Kata Mama Lira. Terima kasih ya sayang, ucapnya yang diangguki oleh Santi. Saat ini Santi duduk tepat di sebelah kanan Reta dan Calvin di sebelah kanan Santi. Oma dan Opa kapan datang? Tanya Calvin. Kok nggak bilang-bilang kalau mau datang? Tanyanya lagi. Siang tadi kami sampai, jawab Oma. Kami langsung ke sini begitu dengar dari Om kalau cucu Oma mau menikah, sambungnya. Papa Delro adalah anak tunggal di keluarga Andero dan kedua orang tuanya juga sudah tidak ada. Sedangkan yang saat ini datang adalah Oma Opa dari Mama Lira. Sayang, beliau berdua ini adalah orang tuanya Mama, kata Calvin pada Santi. Tumben-tumbenan kan panggil sayang. Iya, apalagi kalau bukan karena di depan keluarga Calvin. Maka pria itu berubah jadi begitu manis. Oma dan Opa itu tinggal di Belanda sama putra sulung mereka, yaitu kakaknya Mama, saudara Mama satu-satunya. Papar Calvin menjelaskan tentang keluarga mamanya. Kapan-kapan kamu wajib datang ke sana sama Calvin ya sayang, kata Oma dengan begitu lembut, dan Santi hanya bisa menganggukkan kepalanya saja untuk menjawab. Oma dan Opa Calvin ternyata begitu welcome sehingga membuat Santi yang tadinya canggung menjadi lebih biasa dan bahkan dalam sekejap terlihat akrab. Aku ke atas dulu ya, gerah. Mau bersih-bersih, pamit Calvin pada Santi yang saat ini sedang berbincang dengan Oma Mori. Oma, gak nyangka ternyata cucu Oma yang kaku itu bisa sebegitu lembut sama kekasihnya, kata Uma Ori. Biasa Oma, sudah bucinnya jadinya gitu, sahut Daniel. Kalau ada Calvin di sana, pasti adiknya itu bakal mendapatkan tatapan tajam, bahkan ancaman dari sang kakak. Bucin, apa itu? Tanya Oma Mori yang tak mengerti dengan bahasa yang digunakan Daniel. Bucin, budak cinta Oma, jawab Daniel. Halah, pakai ngatain kakaknya. Si itu nggak sadar diri, kata Oma Mori dengan telak, pelas tepat mengenai sasaran.